من الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah ta'ala al-Fatihah. Jaluddin al-Mahalli wa Jaluddin Asyuti. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Ali Imran ayat ke-16 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا حتى الآخرة آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina niku ya. Alladzina rupane wong akeh natun iku dadi sifat au badalun utawa badal minalladzina sangking lafat alladzina qabla ing dalem sadurunge lafat alladzina. Jadi Allah itu maha melihat, maha mengetahui hamba-hambanya. Ngucap Rabbana, siapakah orang-orang yang beruntung di akhirat? Adalah mereka orang-orang yang membaca doa Rabbana, duh pengiran kula, Rabbana duh pengiran kula, innana ing setune kita iku amanna iman sapa kita, sodakana tegese benerake sapa kita, bika kelawan Tuhan wa bi rasulika lan kelawan utusan Tuhan. Faghfir mongko mugi ngapura sapa Tuhan lana maring kita dzunubana ing pira-pira dosa kita. Wakilan mugi ngreksa sapa Tuhan ing kita
adzaban nari ing siksa neraka. Asabirina pira-pira kang sabar wong sing donga, ya Allah kami telah beriman ya Allah, maka ampuni dosa kami. Jaga kami ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka. Nah niku wong sing nanti kelak di akhirat akan mendapatkan rahmat Allah. Asabirina pira-pira kang sabar kabeh. Jadi dia badalnya ya, lilladzina taqau, bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah. Mereka bertakwa kepada Allah, maka bagi mereka mempunyai disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang terbuat dari madu, susu, ya, dari khamr yang diridhoi oleh Allah. Mereka kekal di dalamnya dan mempunyai pasangan-pasangan yang mutahharah, ya, selalu perawan ya itu. Jadi kalau nanti kamu punya istri ya, istrimu sama-sama masuk surga, nanti istrimu kamu itu nanti walaupun di dunia sudah tua, nanti jadi muda. Jadi ayu ting muda belia perawan lagi. Salam Nabi Muhammad. Jadi walaupun kamu nanti anak-anak cah pondok putri ya, wis dadi mbah-mbah wis tuwek-tuwek, nanti ketika masuk surga dia jadi muda kembali. Jadi perawan lagi. Subhanallah. Nggih. Nggih, sallallahu Nabi Muhammad. Siapa mereka? Orang-orang yang berdoa kepada Allah, mohon ampunan Allah atas segala dosa-dosanya dan minta diselamatkan dari siksaan api neraka. Mereka siapa? Orang-orang yang sabar di dunianya. Asabirnya pira-pira kang sabar-sabar kabeh. Pira-pira lanang-lanang wong lanang kang sabar-sabar kabeh Allah taati ngatasi nglakoni ibadah. Wa anil masyad lan ngedohi sangi masyad nato niku dadi nat asab ala taati sing nglakoni ibadah. Ala taati ngatasi nglakoni ibadah. Ala taati ngatasi nglakoni ibadah. Wa anil masyad lan ngedohi saking maksiat. Nato niku naat. Wasodikin lan pira-pira kang teman-teman kabeh. Sodikin juga kalimat apa? Coba kompak. Sodikin kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat apa Jun? Isim. Nah, isimnya apa? Jamak mudzakkar bil iman ing dalem iman wal qanita lan pira-pira kang ngabukti kabeh. Al mutina tegese pira-pira kang taat-taat kabeh lillahi maring Allah. Wal munfiqan pira-pira kang ahli sedekah. Al mutasaddiqin tegese pira-pira wong kang sedekah. Wal mustaghfirin pira-pira wong kang nyuwun ngapura. Allah ing Allah biyaqulu kelawan arep yen to ngucap sapa. Kelawan arep yen to ngucap sapa. Kelawan arep yen to ngucap sapa. Al-mustaghfir Allah ing Allah. Allahumma ighfir. Allahumma dukus Allah ighfir. Mugi ngapura sapa Tuhan. Lana maring kita bilasani lan pira-pira waktu. Jadi siapa? Siapa orang yang nanti kelak menjadi yang dinamakan mempunyai titel takwa itu siapa? Pertama adalah as-sabirin. Orang yang sabar. Dimarahi orang sabar ya, dimarahi temannya sabar. Ya itu. Kemudian keduanya orang yang shodiqin, imannya benar ya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para utusan Allah, iman kepada qada dan itu benar. Kemudian qanitin, orang yang benar-benar taat berbakti kepada Allah, orang yang ahli sedekah. Jadi kalau kamu cuma iman saja tapi kepada orang fakir, miskin, pelit, maka imanmu tidak sah. Maka kamu belum dinamakan orang yang takwa. Kalau kamu mengaku orang takwa, harus ahli sedekah. Ngono Jun. Kowe salat nggethu, kowe poso nggethu, ya. Tapi ana tanggamu ngelen gak mbok mangan, Jun. Ya Allah, no anak yatim, fakir, miskin, ya. Ora mbok tulung. Nah, iku percuma salatmu, percuma puasamu, percuma. Ya. Walaupun kamu haji sampai 70 kali, tapi kamu pelit sama orang, berarti kamu belum punya titel takwa dan kamu
Jangan berharap surga, ngono. Dan siapa lagi yang dinamakan orang wal mustaghfir, orang yang selalu minta ampun kepada Allah, pagi-pagi istighfar. Makanya kita jadi orang NU itu pernah, itu habis sholat istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya ya Allah, wali-wali dan orang tua kami. Jadi enaknya dari orang ini tuh, dirinya diampuni, orang tuanya diampuni, mbah-mbahnya diampuni, dan seluruh umat Islam, guru-gurunya. Itulah orang yang takwa. Jadi orang takwa itu pertama apa? Sabar. Kedua, benar imannya, benar-benar menjadi orang yang berbakti kepada dan ahli sedekah, dan orang mustaghfirin. Alhamdulillah kita mondok di pondok pesantren Raudhatul Maghfirah. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Bil ashari kelawan pira-pira waktu sahur. Bi ayakulun. Jadi kita pagi sore minta ampun kepada Allah. Apalagi kita maghrib baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minta ampun kepada Allah. Lah itulah orang-orang yang berhak punya surga, orang-orang yang bertakwa. Wa awakhirul laili ing pira-pira akhir wengi. Jadi kita lamunane santri-santri itu bangun ya. Kalau kamu kepengen kaya ilmu, nah kalau santri itu bukan kaya harta tapi kaya mudah menghafalkan, mudah memahami nahwu, sharaf, fikih, mantik, balaghah, ma'ani, bayan itu. Jadi kalau kamu jadi santri jangan pengen kaya ya, tapi pengen punya ilmu yang banyak. Ya Ahmad ya, saudara Nabi Muhammad. Jadi mintanya kapan? Mintanya di awakhirul lail. Jadi pira-pira akhir wengi. Hanya baca surat Qobliyah apa? Bahriyah Kubro. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha, dari sampai akhirnya itu. Sadurunge waktu subuh datang baca itu sampai 40 kali ya. Nanti kalau kamu keluar dari pondok diberikan kekayaan oleh Allah, derajat yang tinggi, ilmu laduni, tamunya banyak, itu. Tamunya banyak, pengikutnya banyak, ngono lho. Tuh. Anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, gitu. Ini di pondok itu baca itu terus. Khusat tegese den tentokake apa ashar bidzikri kelawan den tutur. Yana keron setune ashar iku waktul ghaflati, waktu laline manungsa. Lah, kapan waktu yang paling mustajabah untuk minta-minta pada Allah? Waktu di mana manusia pada merem. Kapan kuwi ya? Subuh-subuh kuwi sadurunge subuh udah merem. Do ngorok-ngorok kita minta pada Allah. Mata-mata manusia semua terpejam, kita bangun, kita semua mata-mata pada terpejam, kita melek ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Waladatina umilan enae turu saida mertelake sapa Allah Gusti bayana tegese mertelake sapa Allah li khalqi maring makhluki Allah bidala iliklan pira-pira dalil wal ayatilan pira-pira ayat Quran. Annahu ing satune kelakuan niku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud aila ma'budu tegese kang den ora ana kang den sembah iku maujud fil wujudi ing dalem wujude dihakin kelawan hak ila kejaba huwa utawi Allah wa syahidalan naksani bidzalika kelawan mengkono annahu la ilaha illallah la ilaha illa usabal malaikatu malaikat bil ikrari kelawan ikrar ngucapake kalimah syahadah wa ulul ilmi lan pira-pira kang duweni ilmu minal anbiya sangking pira-pira nabi wal mukminina lan pira-pira wong mukmin lanang kabeh mukmin pilih teko kelawan teko lafzi lan syahadat dat kang walafdilan lafat ko iman khalidat kang jumeneng
bitadbiri masnuati kelawan maujudake perkara kang den gawe Allah. Wa nasbu tawila nasofi lafat qaiman iku alal khali ing atase dadi tingkah. Wal amilu tami amile ing dalam kali kumanal jumlah timanan jumlah. Eta faroda tegese dhewe ni sapa Allah. Bil qisti kelawan ngadil. Bil adli tegese kelawan adil. La ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illa huwa kejaba ya Allah. Karara tegese bulan baleni sapa Allah hu ing la ilaha illahu takidan krana ngukuhake Al-Azizu kang mulya fi mulki ing dalam kratone Allah. Al-Hakimu tur wicaksana fi suni ing dalam gegaweane Allah. Innatina ing setune agama al-mardi kang den ridhone. Indawa nang ngersane Allah wa yu'addin iku al-Islam agama Islam. Syara'u tegese gancangan apa agama ngono. Al-mab'usu kang den utus bi kelawan gawa syari' asyaru tegese dalan ngono. Al-mab'usu kang den utus bi kelawan gawa syari' sapa ar-rasulu pira-pira utusan. Al-mabniu kang jumenengake ala tauhid ing atase syariat nekodake suwijine Allah, nekodake suwijine Allah. Wa fikiratin ing dalam wacan suwiji fi fathi. Jadi agama yang resmi sah di mata sah diakui Allah hanya satu, agama Islam. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, tapi belum tentu mengajarkan kebenaran. Yang paling benar apa? Ya agama Islam. Tidak ada agama lain. Itu. Kalau agama lain mungkin iya, semua agama itu mengajarkan kebaikan itu, tapi belum tentu kebenaran. Karena agama-agama lain itu masa Tuhan itu banyak, masa itu Tuhan dari ini berubah jadi ini, berubah jadi ini, berubah jadi ini. Nah, itu hal yang mustahil. Gitu. Tuhan ada anaknya, iya. Maka kebenaran yang hakiki hanya Islam. Itu. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama lain selain agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama, ya sama-sama mengajarkan kebaikan, ya benar sama. Tapi kalau kebenaran tidak sama, ya. Tidak akan pernah sama. Lakum dinukum liatin. Kalau samanya di mana? Dia mengajarkan kebaikan itu. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Mana ada ajaran agama yang suruh bunuh orang? Ada enggak? Enggak. Tapi yang mengajarkan kebenaran yang hakiki hanya Islam. Makanya ada seorang tokoh, dia itu berpindah-pindah agama. Dari agama ini, pindah agama ini, pindah agama ini, sampai akhirnya dia berhenti di agama Islam. Kalau agama ini saya harus begini, saya harus jadi orang ini, saya harus membayar begini. Nah, akhirnya dia menemukan agama Islam. Oh, kalau agama Islam itu tinggal kita baca syahadat, dan hanya agama Islam yang mengajarkan Tuhan itu benar-benar esa satu. Yang lain mungkin mengajarkan kebaikan, tapi belum tentu kebenaran. Baik belum tentu benar, ya enggak? Itu seperti itu ajaran agama itu. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi yang hak, yang benar hanya agama Islam. Yang lain enggak ada. Ngoten niku. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa fi qiraatin dalam macan suci bi fathi anna kelawan fathai anna badal niku dadi badal. Bi anna min anna sang lafat annahu ila akhiri. Badal istimalin kelawan badal istimal. Wa ma ikhtalafan lan ora pasulayan sapa ladina wong akeh utu kang den paringi sapa ladina kitab ing kitab al yahudu tegese wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani fid dining dalam perkara ni agama bi an wahada kelan yen kotake suci ing Allah bi an wahada kelan yen kotake suci ing Allah sapa ba'dun sebagian wa kafaral nekotake kufur sapa ba'dun sebagian illa min ba'di maja kejaba illa min ba'di maja kejaba sang sawuse olahe teka mengaladina seperti orang Yahudi dan ahlul kitab yang merusak agama Allah. Mereka percaya sebagian kitab, mereka mengufuri sebagian kitab.
mereka meyakini yang pokoknya yang menguntungkan mereka, disuruh untuk mengikuti Rasulullah nggak mau. Padahal kalau mereka benar-benar tauhid, yang ngikuti Nabi Musa, yang ngikuti Nabi Isa, yang ngikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, itulah namanya Islam pasrah kepada Allah itu. Kadang mereka iman kepada Nabi Musa, mengufuri Nabi Isa. Kadang mereka beriman kepada Nabi Isa, mengufuri Nabi Musa, mengufuri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bitauhid kelawan nyujake Allah. Bagian krana lacut minal kafirin saing wong kafir kabeh. Bainama ing dalam antarane alladzina utul kitab. Waman utawi sapa sapane wong. Waman utawi sapa sapane wong ku yakfur ngufuri sapa man bi ayatillah iklan pira-pira ayati Allah. Fa inna Allah mongko setune Allah iku sariul hisab bidat kang enggal ngelandrate al mujazat tegese males lahu maring man. Pen haji mongko lamun madoni sapa kufar ka ing sira kosoma tegese madoni ka ing sira sapa kufar wong kafir ya Muhammad wi kanjeng Nabi Muhammad bidini ing dalam masalah agama. Pakul mongko ngucap sapa sira aslam tu masrake sapa ingsun wajhiya ing awak ingsun lillahi maring Allah. Anqatu tegese nurut sapa ingsun lahu maring Allah. Nurut sapa ingsun lahu maring Allah ana ya ingsun. Waman lan wong ittaba kang anut sapa man ni ingsun. Wa khusulan den khusul kawal waju lafat waju dzikri kelawan den tutur li syarafi krana mulyane waju wa ghairu mongko utawi liyane waju iku aula luweh ngehai wakulan ngucap sapa sira lan wakulan ngendika sapa sira lil ladina maring wong akeh utu kang den paringi sapa ladina alkitab ing kitab Al-Yahudu tegese wong Yahudi. Al-Yahudu tegese wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Wal ummiyan pira-pira wong kang bodho musyrikil Arab tegese pira-pira wong musyrik wong Arab. Ana to aslam tu. Manjing Islam sapa sira aslamtum. Ya aslimu tegese manjing Islam sapa sira. Fa in aslamu kalamun mlebu Islam sapa sira faqadih tada mongko teman-teman oleh pituduh. Mongko teman-teman oleh pituduh sapa alladzina utul kitab minadulali saking sasar. Entawala mongko lamun padha mengo sapa alladzina utul kitab anil islami sangi Islam. Enang ma mengangi mesin alaika iku tetep ing atase sira al balaghu utawi nekaake risalah atau beliku tegese nekaake risalah timaning risalah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku basir ndat kang mirsani bilibati kelan pira-pira kawulane Allah. Payujawi mongko malah sapa Allahum ing ibad bi amalihim. Engko males sapa Allah hum ing wajhim ing ibad amalim lan pira-pira amal ibad wa hadza wa tabiqi fa inna ma alaikal balagh iku qoblal amri ing dalam sadurunge den perintah bil kitali kelawan perangan. Innal ladzina satune wa yakfuruna kang padha kufur sapa ladzina bi ayatillahi lan pira-pira ayate Allah. Wayak tuluna lan padha mateni sapa alladzina yakfuruna. Wa fikiratin ing tetep ing dalam wacan suci yuqatiluna ta lafat yuqatiluna annabiyina tegese ing pira-pira nabi bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Wayak tunan mateni sapa alladzina yakfuruna alladzina ing wong akeh amuruna kang padha perintah sapa alladzina bil qisati kelawan adil
bil qisti kelawan adil, bil adli tegese kelawan adil minan nasi sangi menungso. Wa hum utawi alladzina yakfuruna bi ayatillah ikwal yahudi wong Yahudi. Wong Yahudi niku membunuh orang Islam tidak sejak zaman sekarang saja, sejak zaman dulu. Sejak zaman Rasulullah masih ada itu mereka menyabotase, mengfitnah umat Islam. Wa pikiran yang kita temui dalam bacaan suci yuqatiluna ta'ala fat yuqatiluna. Ya ini. Wa hum utawi alladzina ikwal yahudu yahudi. Ruya den ceritake. Apa anahum ing setuhune alladzina yakfuruna iku qatalu mateni sapa alladzina yakfuruna salasata ing wong telu arba'ina lan wong 40 apane nabiyan orang Bani Israil itu panah mongko nyegahum ing fana mongko nyegahum ing salasata warba'ina sapa mi'atun wong 100 wasabuna lan wong 70 min ubadim saing pira-pira ahli ibadahi alladzina yakfuruna faqatalu mongko mateni sapa alladzina yakfuruna miyaumim saking dinane talatata wa arba'ina. Jadi wong Yahudi itu orang Yahudi itu dulunya mereka itu kuat-kuat ya. Orang Yahudi itu dulunya apa? Kuat. Orang Yahudi itu mereka itu saking kuatnya, kamu lihat ya, orang-orang Bani Israel itu. Kekuatan orang Bani Israel itu atau orang Yahudi itu, kamu tahu nggak? Yahuda itu dulu ya, cerita diriwayatkan itu ada singa ya. Ada singa lagi duduk dede berjemur di pagi hari. Nah, dipegang sama Yahuda, tek, untun diprotoli. Langsung giginya ditancapkan di bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Yahuda, ya namanya Yahuda itu. Nanti yang punya anak keturunan namanya agama Yahudi itu. Habis itu giginya itu ditancepin di apa? Ditancepin di bajunya Nabi Yusuf. Karena memang mau Nabi Yusuf mau dibuang gitu. Setelah itu dia datang kepada Nabi Yakub. Ayah, adik kita dimakan macan ya, dimakan singa. Yang benar, mana buktinya? Ini ayah. Nah itu. Jadi apa namanya? Bajunya Nabi Yusuf itu disobek lengannya, terus ditancepin, udah dimakan tubuhnya, ini tinggal lengannya dua, ditancepin apa giginya tadi si singa. Nabi Yakub bersedih karena anak itu adalah anak yang paling dicintainya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, karena Nabi Yakub itu nanti sampai menangisi anaknya itu, sampai dia itu rabun ya, tidak bisa melihat gitu. Dan ini juga semacam wahyu atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub itu orang itu saking gantengnya anaknya, kadang pas sholat itu ngelirik anaknya, ya Allah anak saya ganteng sekali Yusuf gitu. Karena Nabi Yusuf itu sangat ganteng. Lah, suatu ketika suatu saat Nabi Yakub ini mengadakan walimah, pesta gitu, sedang masak kambing gitu. Sedang masak kambing, baunya tercium kemana-mana. Lah, di pojok jalan, di ujung jalannya rumahnya Nabi Yakub itu ada anak yatim. Dia mencium baunya. Lah, dilalah nggak sengaja Nabi Yakub itu lupa kalau di ujung jalan itu ada anak yatim. Anak yatim itu bilang ke ibunya, "Ma, ibu, aku pengen masakan yang dari rumahnya Nabi Yakub itu." "Ya nak, ya kita cuma bisa nyium baunya aja karena kita orang nggak punya, kita nggak punya kambing, nggak punya apa. Aku pengen itu mak, kenapa ya Nabi Yakub nggak ngasih kepada kita?" Ibunya bilang, "Ya mungkin dia nggak tahu, nggak melihat kita nak." Gitu. Lah itu seketika doanya janda yang miskin ini didengarkan oleh Allah. Oh Yakub,
Yakub ini nggak melihat tetangganya yang sedang pengen makan kambing guling. Seketika itu Nabi Yakub dicoba oleh Allah, dipisahkan sama anaknya Nabi Yusuf. Dipisahkan sampai Nabi Yakub itu kan gitu. Nah, nanti sembuhnya ketika Nabi Yakub sudah ketemu sama Nabi Yusuf itu. Dipisahkan. Jadi janda itu bilang, oh mungkin Nabi Yakub nggak melihat kita, nggak melihat kita. Didengarkan oleh Allah, langsung Nabi Yakub diberi cobaan, nggak bisa melihat, gara-gara menangisi anaknya. Ya itu kuat Yahuda itu. Ini sejarah. Kenapa orang Yahudi yang dulunya kuat? Ya, kamu tahu nggak Samson itu? Kalau di dalam sejarah namanya Sam'un, kamu tahu Samson? Samson di Bani Israel. Itu dia melawan ribuan pasukan Romawi, ya. Sekali pukul hancur semua. Samson itu, ya. Samson itu cerita ada bener itu orang Bani Israel itu. Kuat. Samson itu kalau ngelawan orang-orang Yunani, Romawi hancurkan dengan tangan kosong. Jadi orang Romawi ada pasukan nama Sparta itu, diriwayatkan itu kalau Samson itu sudah perang itu orang yang kalau ada orang 40 dijajar 40, dilempar tombaknya orang Yahudi itu langsung tembus itu. Nah, Yahuda itu singa aja beginikan, diprotoli itu nih tuncep non. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena Nabi Yakub itu kan kakeknya Nabi Sulaiman, kakek buyutnya. Nabi Yakub nggak percaya, masa bener singa berani-beraninya makan anaknya Nabi. Nabi Yakub akhirnya ke hutan dicari. Singanya lagi duduk-duduk. Hei singa. Oh iya Nabi Yakub, ampun. kamu bener dak katanya kamu makan anak saya? Enggak Nabi, saya enggak makan anakmu. Loh kenapa kamu bicara begitu? Untuk saya ompong. Kenapa kamu tuh ngomong ya ini untuk saya diprotolin sama anakmu ya udah ditancepin di bajunya anakmu ya. Sebenarnya anakmu enggak ada saya makan tapi dicemplungin di sumur. Di sumur itu kemudian ditemukan para musafir, kemudian dia dijual di pasar budak. Nah itu. Lah, kenapa bisa sampai mereka kehilangan kekuatan? Mereka cuma disisakan akalnya saja. Karena mereka telah membunuh, ini jumlahnya 43 orang nabi. Subhanallah, la ilaha illallah. Maka suaranya mereka dihilangkan, ya. Yang merdu suaranya orang-orang Bani Israil itu merdu. Nabi Daud alaihissalam itu kalau sedang baca syair, itu burung-burungnya terbang itu langsung berhenti. Air-air yang mengalir langsung berhenti mendengarkan suaranya Nabi Daud alaihissalam. Kalian santri-santri kalau kepengen suaranya merdu itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ya salin. Kalau pengen suaranya merdu. Jadi mereka dikepung oleh 170 orang, ya. Ya, dan tentaranya orang Yahudi 170 orang ngepung 43 orang nabi dan dibantai. Maka mereka kemudian kekuatannya diambil oleh Allah karena kedoliman ini dan diberikan kepada orang-orang kulit hitam. Makanya orang-orang kulit hitam itu kuat-kuat. Namanya Waksi itu tembok diantem sama tombaknya jebol. Yang membunuh paman Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah itu. Waksi itu. Kekuatannya dan kemerduan suaranya. Kalau orang-orang hitam itu biasanya suaranya merdu. Nah, mainnya orang ireng suaranya merdu. Nah, karena suara merdu tet awakmu dadi ireng. Kalau Nabi Muhammad. Babasir mongko bebunga sapa sira kabeh ing alladzina yakfuruna bi ama a'lim tegese mrono sapa sira
him hum ing alladzina yakfuruna diadabin kelawan adab alimin kang larakake mulamin tegese nglarakake wa dzikrul bisyarah tetawi nutur bebunga iku tahakumun geguyu bim kelawan alladzina yakfuruna wa dakhalat manjing apa alfa ufa fi khabarin ing dalem khabar inna ing setune lisa bai isma karana oleh nyerupake ismi inna al mausulu kang dadi mausul bisyarti kelawan syarat ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Oh masih aja. Ulaika ta mengkono alladzina yakfuruna iku alladzina wa ka habitat kang lebur batola tegese lebur apa amalum bira-bira amali apa amalum bira-bira amali alladzina aima tegese perkara amalu kang padha ngamal sapa alladzina habitat min khairin saing bagus ka sedekatin kaya sedekah wasilaturrahim lan silaturrahim fitunya ing dalam dunyane wal akhirati lan akhirati bale tidak mongko ora ana kawilang-wilang kemawujud biya kelawan amal ngada misal dia krana ora anane syarate amal wamalan ora ana wamalan iku lahum tetep kadunya alladzina habitat amalum minasun ta wong kang nulungi mani nate kese pira-pira kang nyegah minal adabi saking adab. Al-Fatihah. Baca kisah Pak Ustaz.